Hello Technolovers, di balik permukaan laut yang tampak tenang, dunia maritim modern menyimpan dinamika kekuasaan yang jarang dibicarakan secara mendalam. Ketika sebagian orang membayangkan kapal induk sebagai raksasa setinggi gedung, dengan puluhan jet tempur, siap lepas landas dalam beberapa detik. Tidak banyak yang menyadari bahwa ada jenis kapal induk lain, lebih kecil, lebih kompak, tetapi tetap mematikan. Kapal induk seperti ini lahir bukan karena ambisi mewah, melainkan karena kebutuhan. Mereka dirancang untuk negara yang memerlukan kekuatan proyeksi udara, namun tanpa harus membakar anggaran pertahanan seperti negara adidaya. Kapal induk kecil mungkin tidak membawa pesawat tempur generasi terbaru dalam jumlah besar, tetapi mereka menawarkan sesuatu yang seringkali jauh lebih berharga, efisiensi, mobilitas, dan fleksibilitas dalam operasi nyata. Di lautan sempit, teluk-teluk strategis, dan perairan regional yang kompleks, kapal induk kecil justru menjadi pion penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Dengan kemampuan membawa helikopter, drone, pasukan amfibi, hingga kendaraan tempur, kapal induk kompak tampil sebagai pemain serbaguna di era pertahanan maritim modern. Menariknya, 2 dari 5 kapal induk terkecil di dunia saat ini justru berada di Asia Tenggara, kawasan yang sering dianggap jauh dari perlombaan kapal induk dunia. Namun justru dari sinilah lahir cerita menarik tentang strategi, teknologi, dan upaya memperkuat identitas maritim. Inilah 5 kapal induk terkecil di dunia berdasarkan panjangnya, dituturkan dengan drama yang mengalir, sejarah ringkas, dan analisis yang memperjelas mengapa kapal-kapal ini tetap relevan sampai sekarang. 5. Mistral Class, 199 meter. Di awal 2000-an, Prancis menyadari bahwa dunia telah berubah. Ancaman tidak lagi hanya datang dari negara besar, tetapi juga dari konflik regional, bencana kemanusiaan, dan operasi cepat yang membutuhkan platform serbaguna. Dari pemikiran itulah lahir Mistral Class, sebuah kapal induk helikopter yang dirancang bukan hanya untuk perang, tetapi juga untuk menghadapi beragam skenario. Dengan panjang 199 meter, Mistral bukanlah kapal induk yang menakutkan dalam ukuran, namun justru dari bentuknya yang kompak inilah muncul fleksibilitas yang luar biasa. Kapal ini mampu mengangkut 610 personel, 70 kendaraan tempur, dan 16 helikopter medium yang bisa diterjunkan untuk operasi amfibi, misi pencarian, hingga penyerangan cepat. Dek penerbangannya dipadukan dengan hanggar luas yang memungkinkan helikopter terus bergantian lepas landas. Prancis mengoperasikan 3 unit, sementara Mesir memiliki 2 unit yang menjadi kekuatan baru di kawasan Timur Tengah. Dalam berbagai latihan internasional, Mistral kerap menjadi pusat operasi, membuktikan bahwa kapal induk kecil mampu mengkoordinasikan misi besar tanpa perlu tubuh raksasa. 4. Dokdo Class, 199 meter. Korea Selatan. Jika Mistral lahir dari kebutuhan global, maka Dokdo Class lahir dari tekad Korea Selatan menjaga perairannya di tengah ancaman kawasan yang semakin kompleks. Kapal sepanjang 199 meter ini tampil dengan desain lebih ramping dibanding Mistral. Namun justru di sanalah karakter khasnya terbentuk, efisien, kuat, dan siap tempur. Dokdo dapat membawa 720 marinir, 200 kendaraan tempur, serta 15 helikopter untuk operasi cepat. Yang membuatnya unik adalah struktur dek yang dirancang untuk mendukung pesawat VTOL atau jet yang mampu tinggal landas vertikal. Ini memberi Korea Selatan fleksibilitas tambahan jika suatu saat mereka memilih membeli jet tipe tersebut. 2 unit Dokdo yang saat ini aktif beroperasi menjadi simbol transformasi Korea Selatan dari negara industri biasa menjadi kekuatan maritim yang semakin diperhitungkan. Kehadiran kapal ini adalah pesan tegas bahwa mereka siap menghadapi tantangan regional kapan saja. 3. Hyuga Class, 197 meter. Jepang. Dalam dunia maritim, Jepang adalah negara yang menarik. Konstitusi mereka membatasi penggunaan kekuatan militer ofensif, namun kondisi geografis memaksa mereka membangun armada yang kuat. Dari dilema itulah lahir Hyuga Class, kapal induk helikopter sepanjang 197 meter yang secara resmi disebut sebagai destroyer helikopter. Namun siapapun yang melihatnya dari kejauhan akan menyadari
Hyuga bukan sekedar destroyer, bentuk dek lurusnya, elevator pesawat, dan hanggar besar sudah cukup menggambarkan fungsinya sebagai kapal induk modern. Hyuga mampu membawa 18 helikopter, kebanyakan digunakan untuk operasi anti kapal selam, salah satu ancaman terbesar di perairan Jepang. Kapal ini juga dipersenjatai torpedo serta 16 sel peluncur vertikal rudal anti kapal selam, menjadikannya pengawal sekaligus pengawas bawah laut. Japan Maritime Self-Defense Force mengoperasikan 2 unit yaitu JS Hyuga dan JS Ise, yang keduanya kini menjadi bagian inti dari pelatihan laut Jepang. Kehadiran Hyuga menegaskan bahwa Jepang tetap mampu membangun kapal induk meski tidak pernah menyebutnya sebagai kapal induk. 2. HTMS Chakri Naruebet, 182,65 meter, Thailand. Dari semua kapal dalam daftar ini, HTMS Chakri Naruebet adalah yang paling syarat kisah unik. Dibangun di Spanyol pada 1992 dan aktif sejak 1997. Kapal sepanjang 182,65 meter ini awalnya dibuat untuk membawa 6 pesawat AVBS Matador, jet VTOL yang menjadi jantung kekuatan udara Thailand di laut. Dengan bobot penuh 11.670 ton, kapal ini menjadi simbol modernisasi besar-besaran Angkatan Laut Thailand pada era itu. Namun waktu berjalan, dan Matador pun dipensiunkan. Kini Chakri Naruebet mengoperasikan sekitar 20 helikopter. Menjadikannya lebih sebagai kapal induk helikopter serbaguna. Walau jarang digunakan dalam operasi tempur, kapal ini punya peran besar dalam operasi kemanusiaan dan bantuan bencana. Di kawasan Asia Tenggara, nama Chakri Naruebet tetap menjadi landmark maritim yang unik. Kapal induk ringan yang menjadi ikon di kawasan yang tidak banyak memiliki kapal sejenis. 1. Giuseppe Garibaldi, 180,2 meter, Italia. Di posisi puncak, inilah kapal induk terkecil di dunia. Giuseppe Garibaldi dengan panjang hanya 180,2 meter, namun bobot penuh mencapai 14.150 ton, lebih berat daripada Chakri Naruebet yang ukurannya lebih panjang. Garibaldi lahir sebagai kapal induk serbu yang mampu membawa hingga 16 pesawat AV-8B Harrier II, serta helikopter anti kapal selam dengan ski jump khas di bagian haluan. Kapal ini bertahun-tahun menjadi tulang punggung kekuatan udara Angkatan Laut Italia. Pada Oktober 2024, Italia resmi memensiunkan kapal ini setelah masa tugas panjang. Yang membuatnya semakin menarik adalah munculnya kabar bahwa Indonesia menunjukkan minat kuat untuk membeli kapal ini dan mengkonversinya menjadi kapal induk helikopter dan drone. Jika rencana ini terjadi, Garibaldi akan memasuki babak baru dalam hidupnya menjadi bagian dari kekuatan maritim negara besar di Asia Tenggara. Ketika ukuran bukan lagi segalanya. Dari kelima kapal induk ini, kita belajar sesuatu yang penting. Kekuatan maritim modern tidak lagi diukur hanya dari besar kecilnya kapal. Sebuah kapal induk kompak tetap mampu memainkan peran strategi, mulai dari pengawasan laut, operasi amfibi, bantuan kemanusiaan, hingga simbol prestis nasional. Kapal induk kecil bukanlah kapal kelas 2, mereka adalah solusi yang cerdas untuk dunia yang semakin cepat berubah. Dan dalam landscape geopolitik yang semakin rumit, mungkin justru kapal seperti mereka lah yang akan bekerja paling keras menjaga stabilitas perairan regional.